Siang Bapak, selamat siang teman-teman. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kami hadir di sini bertujuan untuk mewawancara tugas dari kampus. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri. Nama saya Thomas Naku, jabatan Kepala SMP Wisata Muncul dari Indonesia. Kebetulan kami datang ya dalam hari Minggu, berarti saya berfungsi sebagai kepala keluarga di rumah. Kita langsung sampai Bapak, untuk masalah di Indonesia dalam negara itu terdapat beberapa kasus dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang kewajiban dan hak negara. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa konflik timbul antara kewajiban dan hak negara. Contoh itu, di suatu daerah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak yang lebih tinggi untuk membiayai proyek infrastruktur. Sementara itu, beberapa warga negara mengklaim bahwa pajak yang dikenakan terlalu tinggi dan mengganggu kesejahteraan mereka. Bagaimana cara menyimbangkan kewajiban warga negara dan hak warga negara? Saya juga begini, masyarakat dia tahu dulu bahwa pajak itu adalah kewajiban dia untuk memberikan sumbangannya kepada negara, dan pajak itu diberikan kepada negara, lalu negara juga memberikan kembali kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan. Apa itu bantuan pendidikan, pemerintah membangun infrastruktur sekolah, apa itu di bidang kesehatan, pemerintah membangun puskesmas, polides, puskesmas, dan juga pemerintah memberi bantuan-bantuan sosial lain. Dan sebenarnya pajak itu uang yang diberi oleh masyarakat yang tidak sekedar beri lalu hilang. Sebenarnya uang itu dikembalikan kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira kebanyakan yang kami lihat itu warga negara membayar pajak yang lebih tinggi atau untuk membayar proyek infrastruktur, atau apakah warga negara memiliki hak untuk menolak pajak yang dikenakan oleh pemerintah? Apakah mereka mempunyai hak untuk menolak? Jadi ini masyarakat juga punya hak untuk menolak, tetapi dia harus melihat dulu ujian dari pajak itu apa. Ya, lalu kalau misalnya pajak itu penetapannya sangat tinggi, jelas masyarakat tolak karena menyengsarakan masyarakat. Berarti terbalik dari tujuan dari penagih pajak itu. Karena pajak sebenarnya ditagih pada masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat, ya Pak. Tapi kalau pajaknya melampaui pendapatan masyarakat, itu yang masyarakat tolak. Dan sebenarnya tolak ini juga itu muncul dari karena masyarakat itu terdesak oleh kehidupan ekonomi atau keberadaannya dia saat itu. Mungkin jika terdapat keluarga atau yang tidak bisa membayar pajak, apakah pemerintah turun tangan langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa membayar pajak? Jadi begini, selama ini memang tidak pernah kami temukan bahwa masyarakat ada penolakan pajak. Tetapi kebanyakan masyarakat bukan tolak terang-terangan, tapi sikapnya masa bodoh yang memberikan pajak.
Sehingga ini sebenarnya penolakan masyarakat yang secara halus, ya toh, dengan mengambil tindakan begitu dia terima SPPT, masa bodoh benamkan saya SPPT-nya, lalu tidak tahu nanti pajak itu ditanggung oleh siapa, kita masyarakat ini tidak tahu. Dan sebenarnya wawancara ini langsung kepada masyarakat, ya toh, karena permisi saya sebagai aparatur negara juga, saya jelas punya kewajiban untuk membayar pajak, ya toh, membayar pajak, dan kita sadari bahwa pajak itu untuk negara, lalu negara kelolanya untuk juga masyarakat, gitu toh. Tapi secara wujud nyata untuk masyarakat tolak macam di kota-kota besar, turun jalan tidak ini, tidak, tapi berupa mereka masuk mulut tidak membayar. Hanya pertanyaannya, kita tahu siapa yang menanggulangi pajak ini, itu kita tidak tahu. Ya, apa nanti kepala desa yang siasati kita tidak tahu. Tapi itu kira-kira aksi dari masyarakat yang tidak membayar, menolak ya, tapi dengan cara membenamkan SPPT tidak membayar pajak. Lalu tidak lanjut dari aparat untuk menekan masyarakat juga. Yang saya alami di sini, masyarakat ini tidak pernah kepala desa tidak bayar, dia datang paksa, saya tidak temukan. Ya, hanya memang kepala desa menyampaikan keluhan masyarakat belum ada kesadaran untuk membayar pajak, tapi untuk turun jalan bilang kami tolak pajak itu untuk di tingkat masyarakat sini. Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Harapannya. Pertanyaan kedua, masalah keterbatasan akses pendidikan di suatu daerah, kurangnya infrastruktur seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menghambat akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan, bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut? Jadi saya pikir akses pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia sudah cukup lumayan. Itu untuk di desa saya cukup lumayan karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas pendidikan, apa itu sarana dan prasarana mereka sudah siapkan, yaitu gedung sekolah, perpustakaan sekolah, lalu dengan sarana-sarana lain. Saya juga tidak tahu di desa lain, karena saya rencana ini kan skopnya di desa saya toh. Maka pemerintah dalam hal ini untuk desa saya sangat peduli dengan sarana dan prasarana pendidikan di desa ini, dengan melihat fasilitas sudah ada, macam SMP, SD sudah dibangun bangunan baru. Ini kan pemerintah sudah punya rasa tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan di desa ini pun di kabupaten ini. Gitu. Pertanyaan kedua. Ketiga, terdapat konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan hak warga negara. Pemerintah terdapat bahwa hak warga negara harus dibatasi demi kepentingan negara, sedangkan masyarakat berpendapat bahwa hak warga negara harus dijamin dan dilindungi demi kepentingan warga negara sendiri. Karena mau jadi negara memberikan hak pada warga negara, tapi hak itu dibatasi oleh undang-undang, sehingga masyarakat dalam menuntut haknya, jika pemerintah mempertimbangkan keberadaan kesediaan negara untuk melayani hak-hak masyarakat. Maka kalau mereka punya hak
hak untuk mendapatkan kehidupan layak, maka pemerintah memberikan bantuan-bantuan, apa itu bantuan sosial, apa itu bantuan kesehatan, dan saya rasa di sini ada keberimbangan antara hak masyarakat dengan pelayanan pemerintah. Satu. Yang kedua, kalau misalnya masyarakat menuntut haknya lebih sesuai dengan kemauannya, itu hak masyarakat yang dibatasi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak menolak, tapi dia mempertimbangkan keberimbangan pendapatan negara. Untuk menghasilkan kepada negara dan apakah masyarakat memiliki hak untuk melindungi. Jadi negara juga punya hak untuk memperhatikan hak masyarakat, ya. Dan juga masyarakat juga punya hak untuk menuntut pada pemerintah. Tetapi dari pemerintah melihatnya antara hak dan kewajiban harus berimbang. Ya, nah, misalnya masyarakat meminta lebih, kalau hanya masalah pemerintah menyediakannya tidak sesuai, maka itulah pemerintah menurunkan misalnya contoh infrastruktur raya. Tidak serta-merta pemerintah membangun sesuai dengan permintaan masyarakat. Dia melihat dulu keberimbangan pendapatan negara. Dan makanya proyek pemerintah itu harus melihat urgensitas dari kebutuhan masyarakat. Mana yang sangat penting di situ baru mereka tangani dan melayani. Nah, itulah pemerintah peduli dengan hak-hak masyarakat. Contoh, masyarakat di sini sangat membutuhkan kesehatan, pelayanan kesehatan, maka pemerintah akan memilih di sini, akan tenaga kesehatan. Jika pemerintah punya antusias untuk melayani masyarakat dari sini kesehatan. Bapak kebanyakan menurut desa itu banyak kepala desa yang sudah desa, banyaknya kepala desa yang terlibat dalam penyelewengan dana desa yang harusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat desa. Bagaimana menurut Bapak peran masyarakat dalam mencegah korupsi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa? Jadi saya begini, tergantung dari oknum pemerintah pada desanya. Nah, kalau kami di sini yang saya tahu dan saya amati bahwa setiap ada perencanaan pembangunan desa itu dibuat planning yang matang dengan hadirkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pemanfaatan dana-dana desa. Nanti kepala desa menggali apa yang kita mau buat dari dana desa ini. Sehingga kami di sini masyarakat selalu menginginkan bahwa transportasi itu sangat penting, sehingga dibangunlah jalan. Dan ini tahu dan ada yang tahu bahwa jalan dari cabang tadi itu sampai di sini dan keliling kampung ini dibuat aspal semua itu dari desa. Sehingga kami berpikir bahwa itu dari desa ini diserah pada masyarakat untuk melayani masyarakat, karena konsep asalnya bahwa semakin jalan bagus maka perpindahan manusia semakin lancar, juga roda ekonomi juga pasti baik, ya. Nah, sehingga untuk sementara kami melihat di desa ini untuk membangun atau memanfaatkan desa selalu memiliki cara musyawarah untuk pemanfaatan. Sebelum desa membagi pos-pos dana desa itu jangan menggali dari masyarakat, dibuat planning apa yang kita mau buat. Nah, setelah disepakati semua, maka dana desa itu diserahkan ke situ. Itu pengalaman kami di sini, karena saya sudah 8 tahun tinggal di sini, maka ada kelihatan jalan dari sana cukup lumayan lagi, betul? Nah, ini dana desa. Nah, terlepas dari yang rusak-rusak karena sudah umumnya sudah ada lama. Nah, jadi
menurut kami bahwa untuk sementara pengelolaan analisa ini cukup bagus, karena betul masyarakat melihat fisiknya yang dibuat oleh desa. Terlepas dari desa lainnya, desanya betul perserapan dari lihat fisiknya. Kalau kami di sini fisiknya cukup nampak dengan TRK yang di situ itu ada gedung panjang itu TRK hal dibangun oleh Indonesia. Ya, dan jalan-jalan raya ini itu bisa dikembang lagi, dibuat aplikasi kita untuk mensejahterakan masyarakat dari segi pangan. Kami memang berpikir bahwa untuk sementara dengan desa selama ini dalam memanfaatkan desa selalu dibuatkan musyawarah untuk pemanfaatannya, sehingga nanti betul fisiknya kita lihat terlepas dari yang lainnya, karena ini kan tanggapan umum ya, tanggapan umum bahwa dengan mendapat dana desa, kepala desa punya naluri untuk menyelewengkan, ya, tapi saya tidak bisa lain. Tentunya di sini kami lumayan dengan adanya proses bagus, tidak perpindahan manusia cukup lumayan. Ya, kalau sakit di sini malam-malam hari, kalau di Pulides tidak bisa ditangani, maka malam juga untuk antibiotik. Ini kan manfaatnya nyata bagi masyarakat. Maka pelayanan kesehatan oleh pemerintah juga terjaga. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak bisa menunjukkan tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang telah kita bahas. Jadi pelanggaran hak ya dari masyarakat, salah satu contohnya bahwa mereka sebenarnya pelanggaran hak, tapi rasa-rasa kami sementara di sini pelanggaran hak itu agak berkurang. Memang abaikan kemudian itu ingatannya bahwa mereka penolakan pada tidak dengan turun jalan, tapi dengan masih membayar itu kan sudah kesadaran untuk membayar kewajibannya kepada negara. Thank you.